disinggung lagi dengan cara mereview ulang isi video nanti, jadi kita punya apa namanya, Gambaran. punya gambaran, betul Prof. Jadi saya bisa nanya based on reviewnya Prof. Oke. Nanya itu karena belum buka video apa sebenarnya sudah nih ini? Sudah Prof, alhamdulillah tadi pagi sudah Prof. Oke, baik. Baik, saya buka dulu ya. Oke. Makroekonomi. Ini udah bisa ini ya, share ya, oke. Oke, baik. Oke, sudah kelihatan ya? Kelihatan Prof. Oke. Saya share, bentar. Nggak keluar nih. Oke, jadi topik sesi 1 ini ya, membahas mengenai definisi makroekonomi gitu ya. Kemudian juga beberapa model utama yang dikaji, ya, kemudian bagaimana di dalam diskusi ya, mata kuliah makroekonomi sering juga diperdebatkan tentang masalah intervensi pemerintah gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ya, ingat ketika Anda melakukan definisi harus tahu bagaimana di dalam makroekonomi. Jadi sebenarnya antara mikro dan makro ini sangat berkaitan. Poinnya gitu ya. Jadi jangan sampai Anda kalau jadi pejabat bilang makroekonomi Indonesia ini bagus tapi mikronya jelek gitu ya. Jadi kalau mikronya jelek ya makronya juga jelek sebenarnya. Nah itu disebabkan karena dia hanya mengungkapkan makroekonomi ini satu indikator ringkas saja gitu. Ya. Seandainya satu indikator ringkas pun gitu ya, sebenarnya bisa saja tapi bukan GDP per kapita ya, tapi apa itu? Kalau mau satu indeks komposit menggambarkan keseluruhan lah gitu. Apa ini kira-kira? Indikatornya apa? Saya nanya yang fast track itu mana tuh, siapa ya, lupa tuh tadi. Siapa yang fast track nih? Ayo, siapa yang fast track nih? Nisa ya? Oh, Nisa bukan ya, Nisa dari ini ya. Dari statistik Nisa nih. Listia tadi. Tadi siapa? Listia ya? Coba Listia. Kan ada 3 kalau nggak salah. Listia, mana? Coba Listia. Apa kira-kira kalau mau, misalkan cenderung orang ngomongnya hanya indikator makro GDP per kapita kan? Bagus nih Indonesia gitu, tapi mikronya jelek gitu. Banyak pengangguran, ketimpangannya tinggi gitu dan seterusnya gitu kan. Nah, ada potret yang sebenarnya satu indikator ringkas nih gitu kan. Apa itu kira-kira? Ini yang pesek nih siapa aja tuh tadi? Listia, kemudian siapa lagi tuh? Banyak. Roya ya? Roya Hayatina? Bukan ya? Revi sama Mita, Prof. Bukan, Bang. Siapa lagi nih? Revi sama Mita. Maksudnya indikator makro yang meringkas semua itu, Prof. Iya, kan seringkali orang gini bilang, oh makro Indonesia ini bagus, tapi mikronya jelek gitu kan. Ya. Padahal dia ketika ngomong gitu, dia lihat makronya hanya GDP per kapita gitu. Indikator ringkas yang sebenarnya tidak menggambarkan bahwa makro kita ini bagus gitu kan. Ya, kira-kira apa indikator yang ringkas menggambarkan lebih komprehensif lah dibandingkan GDP per kapita itu gitu. Apa? Seperti tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oh, berarti kalau itu satu-satu ada indikator kemiskinan gitu. Berarti kan lengkap juga nantinya. Tapi indikator ringkas, composite index lah, katakanlah satu indikator gitu, yang dipublikasikan juga oleh BPS. Indikator ringkas. Siapa tadi nih yang ngomong nih? Listia, Prof. Listia. Atau nggak apa-apa dibantu siapa oleh Mita nih. Mana Mita? Ya, iya, Prof. Apa?
tingkat inflasi mungkin atau GNP, real. Oh, kalau itu satu-satu, nggak menggambarkan komprehensif indikator. Izin Prof, Ya, mungkin siapa lagi siapa? GDP per kapita bukan Prof? Oh, itu baru saya sebut itu. Siapa ini tadi yang ngomong barusan? Revi Prof. Revi. Itu siapa lagi? Siapa selain inilah, selain dari Vestek? Tadi Mita, yang Vestek itu siapa tadi? Mita siapa? Listia, terus siapa lagi? Satu lagi? Revi, Prof. Siapa? Revi Narista. Oke, Revi gimana Revi? Iya Prof. Apa W3? Apa itu indikator apa? Coba yang lain bisa nggak ada? Atau dari statistik nih, ya kan publikasi statistik itu BPS harusnya kan memonitor terus, apalagi mengambil ekonomi. Coba Miko dengan siapa tuh tadi Nisa tuh dari statistik ya. Apa coba composite index yang menggambarkan kalau itu bagus berarti bagus nih, gitu. Mikronya bagus gitu. Kalau misalkan Anda hanya mau mengangkat satu angka saja gitu, apa itu? Ingat ya, kita jangan sampai gini, kita belajar makro gitu ya, tapi Anda tidak mengkaitkan dengan mata kuliah lain yang sebenarnya sangat berkaitan. Kan di dalam video kan saya ceritakan gitu ya, meskipun teori ekonomi ini dibagi dua, mikro dan makro, dalam perkembangannya itu berkembang mata kuliah lain gitu, ilmu lain yang lebih detail, makro misalkan aja. Bagaimana distribusi output ini ya ke antar masyarakat merata atau tidak misalkan. Masalah ketimpangan dibahas di development economics misalkan di dalam ekonomi pembangunan gitu. Prof mau coba jawab Prof? Ya silakan. Prof, apa mungkin adalah pertumbuhan ekonomi Prof, lebih komprehensifnya Prof? Kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya sekedar ini tambahan output nasional tiap tahun gitu. Perkembangan. Barangkali pernah mendengar apa kalau ada indeks kan pertumbuhan dengan pembangunan ini beda ya. IPM. Ya. Yang bagus. Nah, IPM itu. Iya. IPM itu menggambarkan pembangunan gitu ya. Beda kan? Kalau pembangunan bukan hanya pertambahan output saja di situ. Output nasional tidak hanya naik saja, tapi juga lebih merata nanti dan di situ diungkapkan di dalam bagaimana sebenarnya tingkat pendidikan masyarakatnya gitu kan. Kemudian bukan hanya pendidikan saja gitu, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat gitu kan. Banyak uang tapi sakit aja gitu, nggak bagus juga. Nah, inilah sebenarnya composite index, indeks komposit yang sebenarnya bisa menggambarkan secara ringkas ya gambaran pembangunan suatu negara gitu. Ya, walaupun memang kayak saya bilang di antara indikator ringkas itulah gitu yang relatif lebih lengkap dibandingkan yang lain ya. Tapi sekarang kan ada beberapa indikator seperti indikator lingkungan gitu kan dimasukkan supaya ada semacam pembangunan yang berkelanjutan gitu ya, SDGs gitu kan. Sustainable Development goal gitu ya di situ. Nah, itu lengkap lagi ada beberapa indikator gitu. Tapi semua indikator itu yang 18 itu sebenarnya bisa muaranya bisa ke ini gitu ya. Ujungnya tuh bisa ke IPM gitu. Kalau lingkungan baik ya kesehatan juga akan baik gitu ya. Misalkan entah sanitasi, entah mungkin barangkali lingkungan di tempat tinggal dan katakanlah lautnya segala macam gitu. Jadi ingat gitu ya, meskipun kita belajar makroekonomi ini sangat terkait dengan mata kuliah lain yang Anda ajarkan, yang Anda ambil juga di dalamnya. Jadi jangan berpikir secara parsial ya. Meskipun dalam pembahasan tiap chapter ini ya kita melihatnya sepertinya parsial, tapi Anda harus bisa menempatkan ini di bagian mana gitu dari gambaran perekonomian secara utuhnya gitu. Oke ya. Jadi jangan berpikir secara parsial gitu ya ketika Anda memahami suatu masalah gitu. Meskipun memang kita kan fokusnya di makroekonomi ya, materi makroekonomi yang pokok gitu kan. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya. Jadi
Jadi ini lihat ya, pokoknya ini bagaimana keterkaitan ya antara mikro dan makro gitu. Kemudian jangan lupa kalau misalkan saja mau melihat pertumbuhan output yang tadi ditanyakan itu adalah harus dilihat dari GDP real ya, dari harga konstan ya. Jangan sampai Anda melihat pertumbuhan ini dari nominal GDP. Karena kalau ini naik bisa saja kenaikannya bisa dari kuantitas output juga bisa juga dari harga gitu ya. Itu poinnya gitu yang pertama. Kemudian di dalam mikro dan makro kadang-kala di dalam diskusi segala macam gitu ya. Mungkin barangkali bedanya di stressingnya saja gitu. Kita mau melihat bagaimana pertumbuhan output secara agregat ya di makroekonomi. Tapi kalau melihat masalah katakanlah kemiskinan gitu ya, kemiskinan individu, ketimpangan individu, berarti penekanannya di mikro. Kadang-kadang seperti itu gitu ya. Tapi poinnya ini sangat berkaitan. Kemudian ya tadi sudah ya saya kira ini. Nah ini intervensi ya. Jadi kadang-kadang di dalam praktek seringkali banyak perdebatan ya. Sebaiknya ini harus diatur oleh pemerintah. Yang satu lagi jangan biarkanlah masyarakat gitu kan. Masyarakat tahu apa yang harus dilakukan gitu. Karena seringkali kalau terlalu banyak diatur pemerintah gitu ya. Dan kadang-kadang pemerintah pun seringkali juga sebagai pelaku ekonomi ya, sehingga kadang-kadang ada vested interest dan bisa menimbulkan bukan semakin baik tapi bisa semakin buruk gitu kan ya. Jadi ini ada perdebatan ya, meskipun sebenarnya poinnya adalah gitu, ada yang harus diatur pemerintah, ada yang harus dibiarkan masyarakat memilihnya gitu kan. Jadi di sini jangan sampai seolah kita ini kapitalisme apa sosialisme gitu. Pokoknya in between lah gitu ya. Jangan sampai misalkan kita mau ngeritik pemerintah, wah pemerintah ini sekarang kapitalisme. Enggak lah. Kalau kapitalisme kan masalah kebebasan individu yang di situ gitu. Tapi kan di situ ada pemerintah memperhatikan masalah sosialismenya adalah membantu katakanlah dengan bantuan langsung tunainya, dengan program keluarga harapannya gitu ya, membantu penduduk-penduduk desa yang kena dampak dari pandemi gitu ya. Termasuk juga dari sisi supply-nya juga sekarang membantu beberapa usaha mikro dan kecil misalkan saja UKM itu. Jadi memang di sini inilah poinnya, ada yang harus diatur pemerintah, ada juga yang harus biarkan pasar bekerja gitu kan. Sesuai mekanismenya gitu kan. Itu poinnya gitu ya. Kemudian di dalam model makro ya Anda harus melihat secara utuh gitu ya. Jadi secara utuh ini adalah nanti dari sisi meskipun namanya secara agregat, kadang-kadang di dalam pembahasan diuraikan ya, disagregasi. Ada dari sisi supply atau dari sisi demand. Ya. Sisi demand pun sebenarnya di dalam konteks materi makroekonomi gitu ya. Di dalam agregat supply dan agregat demand di sini karena melihat ada 3 pasar di sini ya. 3 pasar gitu ya. Kira-kira pasar apa yang dibahas di dalam makroekonomi ini? Ayo. Pasar tenaga kerja, Bro. Pasar tenaga kerja, terus apa lagi? Pasar uang, pasar keuangan. Terus apa lagi? Pasar modal. Pasar modal. Oke, boleh. Kemudian udah 3 ya. Padahal saya sebenarnya ngomongnya 3, tapi berarti udah lengkap ya. Tapi kayaknya kurang 1 nih. Apa? Pasar barang. Pasar barang, oke 4 gitu kan. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, ya, tapi tadi siapa? Mita, Listia, satu lagi siapa yang fast track nih? Saya ingat. Revi, Prof. Revi, oke. Oke, ini coba Mita gitu ya. Kalau saya nanya ke Mita nih gitu. Di dalam tadi kan ada disebutkan pasar modal ya. Ada pasar modal, ada pasar uang, ada pasar barang dan pasar tenaga kerja gitu ya. Nah, kalau misalkan agregat demand ini diturunkan dari pasar apa? Ya? Pasar barang, Prof. Dengan? Pasar barang. Pasar barang dengan pasar apa? Pasar barang sama tenaga kerja mungkin. Oh, Prof. bukan.
Jadi agregat demand itu diturunkan dari keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Oh, ya, Pak Prof. ya, ada namanya pasar, ada model-model ISLM gitu kan. Nah, model IS itu keseimbangan pasar barang, model LM keseimbangan pasar apa? Uang gitu kan. Uang. Oke. Mm. Nah, kalau agregat supply dari pasar apa? Modal. Pasar modal, Prof. Bukan. Kalau agregat supply kan namanya supply itu dari faktor produksi kan. Oh, iya. Nah, pasar faktor produksi. Hanya di dalam makro ya dominannya yang dibahas faktor produksi ini adalah pasar apa? Tenaga kerja, labor market. Nah, Anda nanti bahas nih labor market ini gitu. Bagaimana dengan labor market kita bisa menurunkan agregat supply gitu, poin. Jadi bahan UTS ini adalah bagaimana kita menurunkan ini apa kurva agregat supply dan agregat apa demand gitu ya. Jadi nanti di sini di dalam apa bahan kita nih nanti ya sampai sini nih bab 7 nih ya. Bagaimana semua pasar itu disatukan dalam satu grafik yang namanya agregat supply dan agregat demand model di sini. Jadi nanti kita bahan UTS ini sampai chapter 7 nih. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi ada yang namanya tadi bilang katanya pasar modal. Pasar modal itu masuknya di mana gitu. Ya. Jadi sebenarnya gini, secara umum ya, tadi kita bilang pasar uang itu secara umum sebenarnya namanya financial market ya. Nah, dalam financial market ya, pasar finansial di sini ada dua macam. Ada money market, ada bond market gitu. Ya, kalau money market ini, kalau money itu adalah dia apa namanya finansial yang apa tidak menghasilkan bunga, tidak menghasilkan return on financial investment. Tapi kalau misalkan saja bond, ya bond itu seperti surat berharga lah, ya surat berharga yang tadi bilang pasar modal itu kan, di situ kan surat berharga apa saham, obligasi gitu kan, nah itu diperjualbelikan kan di bursa efek itu kan seperti itu. Tapi gini sebenarnya money market dengan bond market itu sebenarnya dua sisi seperti apa ya? Dua sisi dari koin yang sama gitu. Jadi kalau money marketnya seimbang, maka bond market pun seimbang. Itu juga sebaliknya. Kalau money market tidak dalam kondisi equilibrium, ya itu juga sama. Sehingga di dalam pembahasan makroekonomi daripada membahas dua-duanya, mungkin bahas satu saja gitu ya. Money market gitu. Tapi sebenarnya ketika membahas money market secara implisit itu membahas apa? Bond market juga gitu. Nah, begitu ya kaitannya. Kemudian ya tadi kita bahas ini contoh model yang sederhana saja gitu ya, bagaimana peranan pemerintah ini dalam mengatasi perekonomian seperti dalam kondisi krisis sekarang nih ya. Atau resesi gitu kan di situ gitu ya. Jadi kalau misalkan ada stimulus fiskal nih gitu ya. Dari stimulus fiskal ini akan mendorong apa? Misalkan akan meningkatkan apa output di situ. Dari output nanti akan menghasilkan pendapatan ya, pendapatan di sini akan mendorong konsumsi masyarakat gitu. Konsumsi masyarakat juga akan mendorong apa? Pertumbuhan output dengan tinggi lagi dan seterusnya. Ini yang namanya efek multiplier ini. Bahkan efek multiplier itu bisa saja nanti melalui investasi ya, karena kalau misalkan output meningkat pesat, mendapatkan keuntungan sangat besar perusahaan, maka diperluaslah usahanya melalui investasi gitu. Dan seterusnya ya, sampai juga bisa aja ikan mendorong pendapatan pemerintah gitu ya. Sehingga akan mendorong belanja pemerintah dan seterusnya. Hanya memang dalam kondisi pandemi ini gitu ya, banyak beberapa kebijakan stimulus fiskal belum banyak diserap gitu. Itu aja poin di dalam konteks kekinian gitu ya tentang kebijakan pemerintah. Kemudian ini saya kira di video bisa dilihat Cina yang tadinya belum ada gitu ya, bagaimana tadinya ada di sini, kemudian turun, naik lagi gitu kan dan seterusnya. Ini bunyinya agak kencang gitu ya.
Sebentar. Nah, yang ini tadi ya, saya kira ini sudah. Ya, jadi ini bahan materi kita ini, ya, jadi sampai bab 7, kemudian UASnya adalah sampai perekonomian terbuka, tapi tidak membahas ekspektasi. Ya, mudah-mudahan ini dibahas, harusnya dibahas di makro 2 gitu ya, karena sekarang ini semua ya bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan itu nanti tergantung daripada ekspektasi daripada masyarakat itu sendiri dan juga pelaku bisnis ya. Kemudian di dalam, satu lagi ya, di dalam model ya, selain tadi ada beberapa pasar di dalam makroekonomi, Anda juga memperhatikan ini, di dalam model ini ada model jangka pendek, ya, jangka menengah, ada jangka panjang nih. Gitu ya. Jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek. Gitu. Nah itu harus diperhatikan ya ketika membahas di sini. Nah kalau misalkan saja di dalam buku lain, jangan lupa nih, dalam buku misalkan MenQ yang Anda pelajari di S1 misalkan ya. Coba siapa? Listia nih. Biasanya kalau di MenQ istilahnya apa itu? Apakah sama nggak dengan di Blanchard ini? Rada beda sih, Pak. Ya, apa istilahnya? Maksudnya yang mana? Kan di Blanchard ini kan istilahnya ada model jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang gitu ya. Nah, kalau di dalam Anda belajar di S1 ya, itu namanya sama enggak itu istilahnya? Ada jangka pendek, ada jangka panjang gitu. Seingat saya kalau di MenQ itu dibaginya ada open economy sama close economy. Oh, itu dari satu sisi. Ya, ada close economy dengan open economy. Iya. Mana nih, kan saya bilang gini, ini kan ada short run, medium run, long run gitu ya. Kalau ini kan jelas, ini open economy gitu. Kita di UTS belum bicara tentang apa, negara lain nih, transaksi dengan hubungan dengan negara lain. Jadi kita belajar yang UTS ini pasti perekonomian tertutup gitu ya. Nah ini kaitannya dengan ini, short run, medium run, dengan long run. Lupa. Izin Prof, kalau nggak salah itu jangka pendek, jangka panjang, sama jangka sangat panjang, Prof. Nah, betul itu. Jadi gini, ketika Anda membaca buku teks ya, textbook ya, kadang-kadang bisa beda itu gitu ya, meskipun sebenarnya konsepnya sama. Nah, kalau di MenQ ini namanya short run sama. Nah, medium run itu di MenQ istilahnya long run. Jadi ini jangka panjang. Nah, kemudian di long run ya, long run di Blanchard ini, di dalam MenQ itu dinamanya sangat panjang, very long run. Nah, itu bedanya, jangan lupa. Tapi di sini long run MenQ itu sama dengan medium run Blanchard. Nah, itu hati-hati ketika membaca suatu textbook gitu ya. Sama juga nanti ketika membaca di perekonomian terbuka gitu ya. Textbook yang lain mungkin satuannya agak beda gitu. Oke, sebelum ke sana gini. Apa bedanya short run dengan katakanlah ini tadi di MenQ ini long run gitu. Bedanya di mana itu? Kalau short run gitu ya. Kita belum bicara perubahan harga atau perubahan upah gitu. Ya, makanya di sini belum bicara tentang labor market gitu. Nah, ketika ada labor market gitu ya, disitulah masuk upah, harga gitu. Jadi ini adalah jangka menengah kalau diistilahkan itu ya, karena upah itu kan tidak mungkin kita upah itu berubah tiap menit atau tiap hari pun nggak berubah, bahkan tiap minggu dan tiap bulan pun nggak berubah gitu ya. Paling tidak mungkin dalam 1 tahun ada kontrak misalkan. Kalau misalkan tahun depan itu upahnya akan ditingkatkan sesuai atau untuk mengakomodasi perkembangan harga atau inflasi misalkan saja. Jadi perlu waktu gitu ya untuk perubahan upah gitu ya dan harga itu gitu. Anda lihat misalkan saja di Kentucky Fried Chicken gitu ya. Nggak mungkin ada brosur harga tiap hari berubah kan harga gitu ya. Jadi perlu waktu, maka di situ medium run. Gitu.
Nah, ketika medium run, kita belum bicara mengenai perubahan faktor produksi. Ya, misalkan saja capital dan labor-nya, penduduknya, bagaimana kalau meningkat? Nah, kalau meningkat, nah, ini masuk ke apa? Ke jangka apa? Jangka panjang. Ya, yaitu di situ dibahas tentang economic growth theory, ya, teori pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, ini masuk long run gitu. Nah, bedanya, jadi sebenarnya kaitannya dengan waktu memang ya. Hanya namanya saja kalau di MenQ ini adalah panjang, ini sangat panjang gitu ya, jangka sangat panjang. Itu saja. Tapi yang penting adalah Anda melihat asumsinya ya, asumsi daripada 3 model tadi, itu yang penting gitu ya. Oke. Kemudian, oke, saya kira itu. Nah, kalau tadi masalah perekonomian terbuka tertutup itu lain lagi ya. Jadi kalau misalkan perekonomian terbuka dan tertutup kan masalah ini aja. Kita sedang membahas ekspor import nggak? Kalau tidak membahas, katakanlah asumsikannya 0, yang ini adalah close economy gitu. Tapi kalau kita bicara ini ya, berarti kita membahas masalah apa? Open economy gitu ya. Ada keterbukaan ekonomi karena kita transaksi bisa dengan luar ya, output kita bisa dijual keluar, kita juga bisa mengkonsumsi barang yang diproduksi dari luar, import misalkan ya. Makanya ini harus dikurangi dengan import itu gitu ya. Dan juga saya ingatkan juga kalau Anda baca referensi lain misalkan saja, contoh misalkan saja Anda baca bukunya Don Bus Fisher gitu ya. Itu beda itu di dalam materi open economy ketika membahas satuan daripada nilai tukar ya. Exchange rate-nya itu ya, nilai tukar exchange rate-nya ini apa? Beda itu. Kalau yang satu misalkan saja membahas dolar per rupiah, yang satunya rupiah per dolar gitu. Nah, hati-hati itu ya. Nah, di dalam membaca textbook itu hati-hati. Kadang-kadang yang satunya sebenarnya konsepnya sama gitu, tapi ketika katakanlah membaca bukunya MenQ itu mungkin berbeda satuannya dengan Don Bus Fisher berbeda dengan Blanchard dan MenQ gitu. Nah, itu poin yang penting yang perlu Anda perhatikan, dan jangan lupa nanti PR-nya ini adalah ini, ada 4 soal gitu ya. Di view dijelaskan itu apa yang namanya krisis, resesi, dan depresi. Sama nggak istilah itu gitu kan. Oke. Kemudian juga poin yang lainnya adalah ketika kita bicara kapital gitu ya, dalam konteks lebih lengkap lagi, kapital itu sebenarnya ada 4 macam gitu. Nah, kapital yang sering kita dengar sih ya, dilihatnya kapital ini hanya dari physical capital ini ya, man-made capital, yaitu kapital ya yang dibuat oleh manusia, yaitu misalkan mesin ya, komputer ya, beberapa katakanlah mungkin pabrik gitu kan, itu adalah kapital. Tapi kadang-kala jarang membahas masalah natural capital gitu untuk pembangunan berkelanjutan nih gitu, termasuk juga human capital ya, karena yang namanya human capital nggak ada itu depresiasi ya. Kalau komputer Anda gitu tahun depan mungkin udah lelet gitu kan, baterainya udah cepet soak gitu ya. Tapi kalau human capital makin digunakan itu makin canggih, makin terampil gitu. Ya. Social capital, nah ini lain lagi bagaimana semacam kerjasama antar individu itu gitu. Kemudian selain networking juga ada trust bagaimana, termasuk juga berbagai aturan norma gitu kan, itu dibahas di dalam social capital gitu. Nah, kalau mau berkelanjutan pembangunan ini, harusnya kontribusinya bukan mengeksploitasi sumber daya alam, tapi lebih banyak adalah hasil daripada ini ya, human capital dan social capital. Jadi kalau sekarang ini era digital, itu kan lebih banyak di mana? Ini kan, bagaimana canggihnya kecerdasan manusia ya, melihat katakanlah menghilangkan simpul-simpul katakanlah kalau logistik gitu ya, dalam hal ini kan banyak produk-produk pertanian yang belum bisa dipasarkan sehingga harganya jatuh. Ya, contohnya misalkan kemarin brokoli aja yang harganya
25.000 per kilo ya, itu di petani Lembang kemarin hanya 2.000 3.000 kan, gila. Nah, bagaimana supaya channel ya, artinya supply chain ya, rantai pasok gitu, atau mungkin nanti value chain ya, nilai rantai nilai itu bisa lebih efisien sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan gitu. Nah, itulah gitu ya kaitannya bagaimana kerjasama manusia membuat teknologi informasi dan komunikasi jalan dengan baik gitu. Nah, di situ perlu juga kerjasama gitu ya, ada networking di situ kan. Inilah social capital. Jadi begitu ya, yang tadi kalau ditanya apa poinnya gitu ya. Nah, mana? Ada pertanyaan? Tadi kan yang nanya, siapa yang nanya tuh? Tapi nanya sudah lihat video ya? Takutnya nanya karena belum lihat video gitu kan. Udah, bro. Oke. Gimana? Poinnya kan itu ya? Kayaknya. Dan sekarang memang lagi viral sih ya. Banyak itu menteri yang bilang, kita ini nggak resesi gitu kan. Agak susah juga gitu kan. Karena memang kan definisi resesi itu adalah yang definisi umumnya kalau dua kuartal berturut-turut pertumbuhannya negatif gitu kan, turun. Nah, itu resesi. Nah, kalau misalkan saja ada juga yang bilang kita ini resesi tapi tidak krisis, juga bingung juga gitu ya. Mungkin maksudnya ya Pak Erlangga itu tidak resesi separah negara lain gitu. Yang pertumbuhan minusnya jauh lebih besar misalkan. Bisa sih mungkin begitu. Tapi poinnya sebenarnya urutannya apa? Yang namanya krisis itu adalah penurunan yang drastis, signifikan gitu ya. Dalam pengangguran ya, output gitu ya, kemiskinan langsung meningkat gitu. Itu benar-benar signifikan gitu ya. Itu sudah bilang tiba-tiba itu di krisis. Kalau ini berjalan waktu selama katakanlah 2 kuartal berturut-turut, ini namanya apa? Resesi. Gitu. Tapi kalau bukan hanya 2 kuartal terus gitu, resesi ini terjadi cukup lama, bisa 1 tahun gitu ya. Nah, itulah depresi gitu. Itu poinnya, urutannya istilahnya. Oke? Baik, nanti itu tugasnya itu 1 kelompok 2 orang ya. Ya, 1 kelompok 2 orang ya untuk menjawab yang 4 soal itu ya. Yang ini 4 soal ini ya, 1 kelompok 2 orang gitu kan. Baik, saya kira jelas ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau Anda mau nanya, tadi saya nanya Anda dari mana prodinya, boleh saja menanya ke saya apa gitu. Enggak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Ya? Saya mau nanya, based on video tadi yang saya nonton di YouTube, bahwa pertumbuhan inklusif itu memang melihat ketimpangan dan pertumbuhan di secara daerah regional, tapi kalau ngikutin teori trickle down effect, apakah itu bisa ikut membantu pertumbuhan ekonomi, sedangkan kita udah berbentuk otonomi daerah? Oke. Jadi gini, kalau misalkan saja kita berbicara mengenai inklusif kan lawan katanya eksklusif ya. Kalau eksklusif berarti memang seperti kelompok tertentu saja gitu ya. Dalam konteks output nasional itu dirasakan atau lebih banyak diperoleh hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, itu namanya eksklusif gitu ya. Tapi kalau output nasional itu gitu ya, diperoleh gitu ya, dirasakan oleh hampir semua katakanlah, seluruhnya lah ekstrimnya, seluruh masyarakat gitu ya, seluruh komponen masyarakat, berarti kan inklusif, mencakup semuanya gitu. Nah, itu kan definisi inklusif gitu ya. Sehingga kalau terjadi pertumbuhan dan juga terjadi pemerataan hasil output tadi, katakanlah pemerataan pembangunan, itulah yang disebut pertumbuhannya apa? Inklusif. Jadi kalau ini kata ringkasnya, sebenarnya pertumbuhan inklusif sudah cukup karena di situ secara implisit mengandung apa? Ada pemerataan hasil pembangunan. Nah, bagaimana di sini ceritanya? Ya kayak gini. Jadi inklusif ini adalah sebenarnya cerita Kensen ini yang dibayangkan Kensen itu harusnya dengan ketika kondisi katakanlah
pandemi ini gitu ya, depresi lah kalau dulu tahun 30-an ini. Nah, pemerintah harus efektif nih belanjanya gitu. Makanya ada kebijakan stimulus fiskal ya. Diharapkannya begini gitu. Nah, tapi ini akan berjalan inklusif ini kalau dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi terjadi apa? Terjadi apa namanya? Multiplier effect gitu. Atau yang tadi dikatakan oleh teman Anda itu namanya trickle down effect, efek menetes ke bawah gitu. Jadi bayangkan kalau pembangunan jalan tol gitu ya, dia juga bisa menciptakan ya perekonomian di sekitar pembangunan jalan tol itu gitu. Ya, jadi ada efek menetes ke bawah gitu seperti itu. Nah, bagaimana dengan peran otonomi daerah gitu? Ya, kalau misalkan sesuai ekspektasi bahwa daerah ini yang lebih tahu ya masalahnya, prioritasnya harus dialokasikan kemana gitu dibandingkan pusat, itu bagus gitu. Jadi bisa apa? Mencakup seluruh daerah gitu ya. Tapi masalahnya adalah seringkali banyak pemerintah daerah yang belum tahu gitu prioritas apa yang harus diangkat nih di dalam kebijakannya. Kemudian bagaimana supaya belanja di APBD-nya ini berkualitas dan seterusnya. Jadi di sini dengan otonomi daerah belum tentu, memang kalau yang bagus ya daerah yang bagus itu akan pesat itu pembangunannya daerah tersebut gitu ya. Katakanlah Jakarta gitu. Ya, dia akan pesat karena bisa menggunakan dana sumber daya yang baik dibandingkan daerah-daerah lain. Tapi kalau daerah gitu ya, meskipun kaya katakanlah Papua misalkan, Aceh gitu, dengan sumber daya alamnya, Kalimantan Timur gitu. Tapi kalau tidak bisa dikelola oleh pemerintah daerah di sana, ya nggak bisa gitu. Bahkan bisa jadi bumerang sendiri gitu kan. Seperti itu. Jadi itu nanti ini kompleks itu sehingga mata kuliahnya juga ada berkembang juga. Ada mata kuliah tentang masalah keuangan daerah misalnya. Berkembang itu mata kuliah, ada mata kuliah tersendiri gitu. Begitu gitu ya. Apalagi dikaitkan dengan masalah pembangunan dari pinggiran nih desa. Nah, belajar lagi teori perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan gitu. Kawan-kawan Anda di PWD misalnya seperti itu. Belajar. Jadi berkembang gitu ya ilmu ini pembahasan ini gitu ya. Jadi tapi secara agregat sebenarnya dari makro itu bisa dikaitkan kemana-mana tadi ya. Ini kaitannya dengan mikro tadi yang kita bahas di awal itu. Begitu gitu ya. Ada lagi? Jadi sebenarnya pertemuan pertama ini sudah paham nih makro semua nih Anda ya. Oh, udah bisa jadi menteri nih gitu jalanannya. Punten Prof, boleh nanya? Boleh. Agak out of topic mungkin tapi Prof. Ini siapa nih? Aroyar Prof. Oh, nggak kelihatan sebenarnya di sini. Silakan. Mau ngelanjutin pertanyaan dari Wahyu tadi. Tadi kan ada disinggung terkait dengan pemerataan pembangunan untuk memicu ekonomi inklusif ya Prof. Nah, kebetulan S1 saya kan ekonomi syariah tuh Prof. Ya. Niat awal untuk masuk ilmu ekonomi itu karena pandangan tesis saya itu terkait dengan wakaf link sukuk, pembiayaan yang baru akan diterbitkan Kementerian Keuangan tetapi belum memiliki model yang spesifik. Nah, pertanyaan saya itu Prof, kan kalau misalkan kita mau mengajukan sebuah solusi terkait dengan model pembiayaan, kita harus tahu dulu apakah model pembiayaan itu memang benar-benar relevan untuk pembangunan infrastruktur. Karena studi saya kan pembangunan infrastruktur strategis nasional di Provinsi Maluku, Prof. Kebetulan dari Ambon gitu. Nah, terus kalau misalkan kita kaitkan dengan kajian teori makro dan mikroekonomi ini, apakah ada variabel khusus seperti IP yang tadi untuk mengetahui, oh kalau kamu mau mengajukan pembiayaan wakaf link sukuk itu ideal dalam keberlangsungan pembangunan infrastruktur gitu, Prof. Oke. Baik. Anda S1-nya dari mana? Dari UM ya, Prof. OMY. Oke. Jadi gini ya, memang selain ilmu berkembang gitu ya, ajaran-ajaran misalkan saja ya, yang di dalam katakanlah yang Anda lihat nih ajaran syariah gitu ya, atau Islam gitu ya, itu juga berkembang dengan perekonomian yang berkembang modern sekarang ini gitu kan.
Kalau dulu kita mengenal wakaf itu kan dalam berupa barang gitu kan ya. Ini tanah diwakafkan nih untuk masjid gitu kan. Biasanya banyaknya terlalu apa barang nih. Atau mungkin ini sumur nih, air nih gitu ya. Nah, ini untuk masyarakat nih gitu ya. Tapi sekarang ini gitu ya, perkembangan ekonomi modern gitu ya. Kadangkala gitu ya, di dalam untuk membangun katakanlah suatu public goods ya gitu, yang ya, public goods ini yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat nih, gitu kan? Yaitu namanya wakaf kan di dalam Islam itu bisa dimanfaatkan masyarakat secara keseluruhan. Gitu. Nah, bagaimana supaya lebih efektif gitu, ya? Dan juga bisa menyumbang sedikit-sedikit ini orang nih gitu, ya. Ya orang bilang katanya untuk membangun masjid gitu ya, meskipun sebesar sangkar burung gitu, itu ada nilainya itu nanti setelah kehidupan nanti gitu kan. Sehingga bagaimana supaya semua ini bisa berkontribusi, katakanlah memberikan wakaf, tapi lebih efektif. Nah, ada yang namanya istilah sekarang berkembang, ada yang cash wakaf gitu kan, ada juga yang sukuk wakaf gitu. Ya, yang tadi ditanyakan, nggak usah jauh-jauh, gedung FEM gitu ya, gedung FEM kita nih, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, itu dibangun dari dana sukuk gitu. Itu dari dana sukuk gitu. Ya, karena memang itu publik untuk apa, pendidikan itu kan bermanfaat bagi masyarakat gitu. Nah, inilah yang sebenarnya banyak yang dikaji ya, nggak apa-apa, bagus penelitian ini, tapi harus fokus gitu. Apa yang kaitannya dengan sukuk wakaf gitu, artinya nanti dana yang, jadi sukuk ini kan gini, sekarang lah katakanlah ya, pemerintah itu kan defisit nih, ya, karena defisit ya, yang biasanya menurut keuangan negara itu harusnya sebenarnya maksimum 3% itu. Harusnya maksimum 3% menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Tapi dengan pandemi, karena penerimanya sangat rendah, gitu ya, penerimanya sangat rendah, sedangkan membutuhkan belanja yang cukup besar, gitu ya, kan banyak yang di PHK harus dibantu nih, baik dari sisi demand maupun sisi supply, gitu ya. Nah itu boleh gitu menutupi defisit lebih besar lagi, gitu kan. Sehingga sekarang defisitnya itu 5%-an itu. Dan itu harus diatur oleh aturan-peraturan, misalkan, makanya keluar waktu itu kan Perpu, peraturan pengganti undang-undang, langsung jadi Perpres gitu kan, sehingga seperti itu gitu. Nah, diantaranya utang untuk menutupi ini kan bisa macam-macam, ada utang bilateral, misalkan pinjam ke negara lain ya, yang kaya nih gitu kan. Tapi biasanya kalau pinjam ke negara lain ya, biasanya kan ada semacam komitmen atau keinginan negara lain, misalkan, oh ini nih harus untuk ini nih, ya misalkan gitu kan. Oh iya, apalagi kalau negara lain ada yang gender nih gitu ya. Apalagi kalau sudah gendernya ke gerakan feminisme gitu kan, dan seterusnya, udah gitu. Nah, berbeda kalau misalkan saja utangnya itu ditutupi oleh ya seperti mengeluarkan obligasi gitu. Kalau obligasi pemerintah nih ngejual obligasi kan sudah berharga, surat utang lah gitu kan. Iya, sudah berharga. Jual. Kemudian Anda membeli obligasi pemerintah. Ada yang namanya obligasi Republik Indonesia ORI misalkan. Silahkan beli gitu. Atau ada yang namanya sukuk gitu ya. Silahkan beli. Ketika Anda beli, Anda mendapatkan bagi hasilnya kan. Iya, benar. Nah, seperti itu gitu. Hanya mungkin yang ditanyakan ini benar nggak gitu ya. Dana yang dari sukuk itu digunakan untuk kemaslahatan, misalkan katakanlah membangun gedung FEM untuk pendidikan, membangun rumah sakit untuk kesehatan gitu kan, atau membangun sumber daya air minum misalkan saja di daerah yang kekurangan air misalkan saja. Apakah seperti itu? Ya memang harus ada ini semacam kontrol di sini, perlu gitu. Nah, itu menarik juga kalau Anda mau jadikan tesis gitu. Atau mungkin coba lihat beberapa organisasi yang cukup bagus sih, memang organisasi Muhammadiyah ya, bagaimana memberdayakan dana nih, dana masyarakat gitu ya, sehingga bisa lebih efektif gitu ya. Kayak tadi aja kan seperti wakaf itu. Kalau semuanya ini dikumpulkan gitu. Katakanlah penduduk Indonesia ini berapa? Kalau misalkan saja 2, 3, oke lah 100 juta lah gitu yang bisa menyumbang gitu. 100 juta ya, kalau misalkan saja nyumbang nggak usah banyak-banyak gitu kan.
katakanlah menyumbangnya untuk wakaf ini hanya 1 juta gitu. Itu kan udah 100 triliun. Lumayan itu kan. Gitu. Tapi hati-hati untuk kontrol gitu. Sebenarnya masalah kontrol ini bukan hanya di situ. Terkait dengan masa pandemi juga kan banyak pemerintah nih yang sudah menggelontorkan dana itu. Stimulus fiskal. Tapi kan diserapnya apa? Lambat itu di daerah. Gitu. Tapi memang Anda jangan suuzon juga ya. Diserapnya lambat itu ada 2 kemungkinan. Mereka takut itu daerah itu. Kadang-kadang takutnya bisa kena KPK nih gitu ya. Karena mereka kadang-kadang tidak menindaklanjuti bagaimana presisi tentang data yang harus mendapat bantuan gitu. Misalkan tentang program Keluarga Harapan yang kena dampak pandemi ini misalkan di PHK, dirumahkan dan seterusnya gitu ya. Tapi memang harusnya ditindaklanjuti di daerah gitu. Tapi kadang-kadang ada yang tidak disengaja, ada juga kesengajaan gitu. Karena kalau dana dikumpulkan, ya bayangkan gitu ya, 1 miliar gitu. Kira-kira sebulan dapat hasil enggak? Kan bisa dapat hasil itu kan? Nah, makanya kalau Anda bisa jadi penelitian nih, banyak dana-dana Pemda ya, yang idle disimpan di apa? Di SBI misalkan. Ya kalau mungkin sebenarnya awalnya kan di bank pembangunan daerah masing-masing nih. Ya kalau Jawa Barat ada di bank pembangunan Bank Jabar ya. Nah, itu di situ dari banknya nanti ke SBI gitu kan logikanya kan seperti itu gitu. Nah, itu juga banyak ya kalau mau kontrol itu bukan hanya di Sukuk saja sebenarnya. Silakan kalau mau jadi penelitian Anda gitu sih. Iya, siap Prof. Soalnya tadi saya ada lihat pertanyaan buat tugasnya, salah satunya isu terkait dengan makroekonomi. Nah, kebetulan saya bingungnya itu, Prof. Bingungnya kan maksudnya background ekonomi syariah, melanjut ilmu ekonomi, sasarannya memang mau mengambil tes jadi itu. terutama untuk ini gitu. Saya dukung kok, ya. Saya bisa bantu kok. Kalau Anda misalkan saja mau penelitian itu misalkan, saya minta anggota pembimbing, boleh. Nggak apa-apa pembimbing pertamanya dari misalkan Pak Irfan atau siapa gitu, silakan gitu kan. Ya. Di sini juga kan FEM itu bisa saja pembimbingnya dengan Pak Irfan gitu, bisa saja. Kebetulan sudah kerjasama Prof dengan Muhammadiyah di Provinsi Maluku sudah. Oh iya, nggak apa-apa nanti di situ ya, karena kadang-kadang gini, ini sebenarnya di dana masyarakat tuh banyak potensi gitu ya. Tapi bagaimana tidak diefektifkan dana-dana itu gitu ya. Dan itu sebenarnya untuk apa? Untuk public goods itu bagus gitu ya, supaya dirasakan oleh masyarakat di sana. Dan itu kan bisa mengarah ke semacam dana wakaf gitu. Tapi dana-dananya nih kecil nih menyebar di masyarakat bagaimana gitu supaya bisa diberdayakan sehingga menjadi dana wakaf yang bisa dirasakan ya. Jadinya nanti beli public goods ya, bisa dirasakan ke semua kalangan masyarakat. Macam-macam kan public goods ini ya. Terutama gini, nanti ada kaitannya. Sebenarnya gini, pemerintah daerah itu wajib ya memberikan pelayanan dasar. Ya, ada urusan wajib ya, yang terkait dengan pelayanan dasar yang wajib diterima oleh setiap warga negara. Gitu. Minimum gitu ya, sesuai SPM yang sudah ditetapkan oleh pusat. Misalkan tentang pendidikan, ya, kemudian kesehatan, ya, sanitasi dan air minum, perumahan gitu. Itu harus dipenuhi sebenarnya oleh pemerintah daerah gitu. Hanya memang di daerah itu kan APBD-nya terbatas. Gitu. Jadi memang harus dibantu juga dari dana masyarakat. Tapi dana masyarakat ini menyebar gitu, kecil-kecil gitu. Bagaimana supaya digabungkan, diagregasi. Nah, itulah yang tadi ditanyakan itu kaitannya dengan istilahnya cash wakaf lah gitu. Kalau melalui utang nanti itu ada yang namanya sukuk gitu kan. Dan bagi Anda bisa saja penelitian tentang sukuk wakaf tuh, benar nggak itu? Sudah pernah, Prof. Iya. Nah, kebetulan juga ada juga mahasiswa bimbingan saya S3 dari UIN tuh juga meneliti tentang wakaf itu juga itu. Oke, ada lagi? Oh, ini udah selesai kuliah makro kalau gitu ya ini.
Udah 14 sesi udah di ini, tinggal baca saja di Belum, Prof. apa ini kan mahasiswa IE kan kritis-kritis. Oke ya, jadi ingat ya, itu gambaran besarnya nih. Ini kan sesi pertama ini kan orientasi materi gitu kan. Ya, bagaimana keterkaitan antara atau dengan mata kuliah lain. Jangan lupa nih ya, jadi tidak berdiri sendiri ya. Jangan sampai Anda berpikir parsial. Orang yang maju itu harus bisa mengkaitkan satu dan lainnya gitu. Apalagi dalam era disrupsi ini. Ya, perubahan di suatu sektor itu akan menyebabkan perubahan sektor lain dengan cepat juga ya, tambah cepat. Jadi Anda harus bisa bagaimana, inilah kelebihan IPB itu, alumni IPB itu logikanya bagus ya, sehingga apa ya, di labor market itu kita cukup ini juga superior gitu. Dan kadang-kadang agak ya nggak enak, suka bikin jealous alumni luar juga kan. IPB mah institut apa katanya, fleksibel banget gitu ya, sampai jadi wartawan aja bisa gitu. Kecuali atau apa lagi? Kalau teman katanya kecuali pertanian, bukan kecuali pertanian, apalagi pertanian gitu. Makin bikin jelas aja kalau digituin ya. Enggak lah, ini maksudnya kan kebetulan Anda juga kan alumni IPB nanti gitu. Jadi memang IPB itu biasanya cukup kuat ini ya, pendekatan kuantitatifnya gitu. Ya. Dan pendekatan kuantitatif ini sangat perlu gitu ya, untuk membuat membuat generalisasi gitu ya. Nah, meskipun datanya data kualitatif gitu ya, tapi kualitatif ini dikuantitatifkan gitu ya. Ya. Bayangkan kalau Anda bicara kualitatif gitu ya, suatu daerah nih, ya, sedangkan kita punya 542 daerah gitu kan. Bagaimana Anda bicara kualitatif 542 daerah itu? Pusing gitu. Tapi kalau Anda mengkuantitatifkan gitu ya, wah, itu bisa melihat lebih sederhana gitu. Nah, ini nanti dengan modeling gitu kan. Nah, Anda belajar modelingnya dengan ekonometrik. Saya nih sebenarnya kakak kelasnya ini nih, si Miko dengan Nisa nih. Saya orang statistik dulu S1, S2-nya. Saya kakak kelasnya ini nih, Miko dan Nisa nih. Alumni statistik IPB S1-nya saya. Kan dulu FEM belum ada gitu kan. Jadi saya dulu dosen statistik juga dulu gitu. Oke, ada lagi? Izin Pak bertanya. Boleh. Jadi kan jadi yang mau saya tanyakan adalah berkaitan dengan indikator-indikator makroekonomi, kira-kira apa sih indikator makroekonomi yang akan yang dibahas gitu dalam kuliah makro ini. Jadi yang penting sih kalau orang kalau mau lihat perkembangan ekonomi, dia ngeliat beberapa indikatornya. Kira-kira itu apa sih yang harus kita tahu gitu. Pasti kan nanti di dalam kuliah ini akan dibahas satu persatu mengenai indikator-indikator makroekonomi itu, maupun nanti di mikro ada indikator mikroekonomi. Dan kebetulan waktu statistik kan saya ngambilnya bukan ekonomi minornya, tapi lebih ke lebih ke konsumen gitu. Jadi nggak terbayang apa sih indikator makro dan atau mikro yang dibahas di dalam perkuliahan baik mikro maupun makro. Dan kebetulan karena saya di pemerintahan bekerjanya, pasti selalu dilihat indikator makronya apa begitu. Misalnya kalau saya di kelautan, misalnya indikatornya itu nilai tukar nelayan, nilai tukar petani, atau indikator lain adalah produk domestik brutonya. Itu mungkin apa indikator-indikator yang akan yang itu Prof dibahas di sini gitu, atau yang cukup menjadi perhatian kalau di kantor. Perhatian pertama tuh kalau indeks kinerja utama kantor tuh adalah PDB. PDB sektornya pasti sektor perikanan, Prof. Kayak begitulah, Prof. Apa yang harus kami tahu kayak begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Jadi gini ya, kita melihat ini. Ya, yang di makro itu, ya, kita nih yang pokoknya ya model paling utama kan ini nih, ya. Jadi di sini ada agregat supply dan agregat demand, ya. Nah, kemudian dilihat kan secara
secara umum nih bagaimana perkembangan apa tadi? Perkembangan apa? Inflasi ini ya dengan perkembangan output apa? Nasional. Itu yang ringkasnya ya, ukuran ringkas gitu ya. Nah, PDRB per kapita. Nah, kemudian jangan lupa gitu ya, di dalam apa? Agregat supply di sini ya, yang tadi di video juga sudah lihat nggak Miko di videonya? Miko sudah, oke. Lihat nih, katakanlah GDP gitu ya, produk domestik bruto nih, gross domestic product di sini. Itu bisa dilihat dari beberapa sisi ya. Diajarkan saya di video itu. Pertama dari sisi permintaan. Ya. Dia output itu dibeli oleh siapa? Apakah oleh household, misalnya oleh keluarga dan rumah tangga, apakah oleh firm, oleh perusahaan, apakah oleh pemerintah gitu kan? Apakah oleh sektor luar negeri gitu ya. Nah, GDP juga output nasional bisa juga dilihat dari sisi supply, agregat supply. Apa agregat supply ini? Nah, diproduksi dari sektor mana? Ada sektor pertanian, sektor mining gitu kan? Pertambangan, ada sektor manufacturing, industri, ya, industri pengolahan ya, yang dipatentan ya. Ada dari sektor jasa gitu kan. Nah, itu misalkan air minum, listrik segala macam gitu kan, bisa seperti itu. Nah, dalam sektor pertanian ya, salah satunya adalah kelautan di tempat Anda kerja itu. Oke, sudah mulai kelihatan kan? Ya. Jadi nanti ada kaitannya gitu ya. Output di sektor kelautan itu kan nanti ke sektor pertanian secara umum gitu, dalam arti luas ya. Kemudian baru secara nasional. Tapi nanti Anda harus lihat juga gini. Jadi melihatnya secara utuh ya, jangan hafalan nih Miko. Jadi begini kalau kita lihat, tadi kan sudah melihat ya di sektor pertanian nih, Anda lihat secara agregat. Di dalam pertanian ada sektor kelautan. Di dalam sektor kelautan ada yang namanya perikanan darat dan perikanan laut misalkan. Ingat ya. Ingat itu. Karena beda nih. Nah, di dalam bahkan di perikanan laut juga ada yang dipelihara, dibudidaya juga kan di laut nih. Ada juga yang bebas gitu ya. Diangkap gitu. Nah, masing-masing yang individu tadi gitu ya. Anda membayangkan punya apa? Punya karakteristik supply demand yang berbeda gitu. Oke, katakanlah ini perikanan darat, ini perikanan laut gitu misalkan saja gitu ya. Anda membayangkannya begitu di dalam modeling itu. Atau gini juga, misalkan kaitannya dengan nilai tukar petani gitu, atau tukar nelayan dalam hal ini. Katakanlah ini produksi nelayan nih, ya produk nelayan nih. Nah, dalam hal ini nelayan itu sebagai apa? Supplier kan? Ya. Supplier nih. Dia mendapatkan harga jual ikannya nih gitu kan? Pasar ikan nih gitu ya. Nah, ketika mendapatkan uang, dia harus mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi barang-barang kebutuhannya kan? Ya, membeli beras, membeli kain segala macam gitu ya. Bagaimana harga yang dia peroleh dengan harga yang dia harus keluarkan untuk membeli kebutuhannya, itulah nilai tukar gitu kan. Nilai tukar daripada nelayan gitu. Sama modal itu juga ada di situ. Oh bisa, nanti kita modelkan juga tergantung masalahnya gitu. Nanti kalau misalkan untuk tesis gitu. Kalau mau rinci ke situ gitu kan. Tapi poinnya kan nilai tukar itu pada dasarnya gitu. Apa yang diperoleh si nelayan itu dengan apa yang harus dikeluarkan gitu kan harganya. Nilai tukarnya tuh apakah makin lama makin menguntungkan gitu. Apakah makin lama makin rugi gitu. Harga ikan tetap segitu tapi belanja dia sehari-hari dalam bulanan itu mahal gitu. Sehingga nanti nilai tukar nelayan turun gitu kan. Jadi itu bisa jadi lihat ke ini ya, kelebihan IPB gitu ya. Dibandingkan itu IPB itu bisa melihat ini gitu ya, bagaimana keterkaitan antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Sehingga jangan aneh, ya alumni IPB itu bisa kerja jadi manajer bank. Bisa juga jadi wartawan gitu kan, bisa. Karena berpikirnya holistik kayak gitu. Jadi bayangkan ya, kalau misalkan saja Anda berpikir, misalkan membuat mobil nih, butuh berapa mobil itu bannya? 4 kan ya. Kalau Anda memproduksi katakanlah 1 juta mobil gitu ya, berapa ban yang dibutuhkan? Kelihatannya gampang ya, ngitungnya ya. Tapi kalau kayak gini, Anda 1 hektar membutuhkan berapa nih pupuk nih? Kalau 1 juta hektar berapa pupuknya? Tidak segampang mengkalikan begitu. Karena di situ ada sistem gitu ya, tergantung bagaimana
kondisi tanahnya, gimana kondisi ekosistemnya, gimana cuacanya dan seterusnya gitu. Dia berpikir sistem itu orang-orang IPB, sehingga nggak aneh, lebih fleksibel. Kalau kondisinya begini dia bisa, nah itu. Nggak, sebenarnya bukan harus IPB, yang lain juga bisa, tapi berpikirnya begitu gitu, jangan parsial gitu ya. Ya alhamdulillah ya, kemarin kan IPB menurut gitu kan, indikatornya Kemendikbud ya urutan pertama sih dari indeksnya itu gitu ya. Tapi jangan sampai menjadikan sombong juga gitu ya IPB. Kalau sombong nanti dicabut nanti ininya nikmatnya itu. Nah, jadi bersyukur gitu. Nah, kemudian ditularkan gitu kan, supaya bukan hanya alumni IPB tapi alumni yang lain juga bisa mengadopsi lah gitu ya, bagaimana cara berpikir yang baik atau menghadapi situasi yang bisa beda-beda. Kita yang harus beradaptasi ya. Kita harus pintar-pintar beradaptasi di lingkungan yang beda nih. Jangan lingkungan yang suruh berubah sesuai keinginan kita gitu. Kita bisa beradaptasi ya kalau kita tahu bagaimana keterkaitan tadi. Begitu Miko, ada lagi pertanyaan? Oh, Pak, izin maaf, bertanya, mau Prof. bertanya. Boleh, coba Raja dulu lah, Raja Jamila. Ya, Pak, jadi kan yang tadi tuh pas kita bahas tentang kapital atau modal itu kan ada yang 4 itu Pak, yang natural, man-made, social, sama human. Nah, terus kalau untuk seiring perubahan waktu itu kan biasanya diharapkan itu yang lebih banyak itu adalah ke sosial sama human-nya. Tapi Pak kan untuk kayak jadi suatu negara maju itu biasanya tuh yang diharapkan itu industri padat modal ya Pak. Jadi yang lebih banyak tuh justru bukan labor manusianya, tapi justru dari segi modal kayak mesin dan lain-lain gitu. Terus sama mungkin yang saya agak bingung di human-nya itu Pak, kalau semisal kedepannya diharapkan modal manusianya, apakah nanti untuk kayak penggajian kayak gitu kayak jadi nggak efektif. Itu juga semisal mereka membuat suatu teknologi dan teknologi itu pasti nanti juga jatuhnya ke man-made lagi gitu Pak. Itu gimana Pak? Ya, oke. Baik, terus siapa lagi tadi yang nanya? Ada satu lagi tadi. Ya, saya Prof. Ya, silakan. Saya Prof. Ya, silakan. Kalau saya sih kebetulan pelaku ekonomi mikro, Prof. Ya. Jadi seringkali kendala kita di level mikro ini, ketika kita ingin memperbaiki kondisi ekonomi kita secara mikro, kendalanya pasti ada di kendala secara makro. Misalnya ketika kita ingin mendapatkan modal, ternyata bunga pinjamannya terlalu tinggi yang kita tidak sanggup untuk mendapatkan pinjaman. Atau ketika kita ingin memperbaiki atau meningkatkan kapasitas, harga tanah, harga labor, referensi labor itu tinggi. Itu apakah bisa dijadikan kesimpulan bahwa untuk memperbaiki ekonomi itu makronya dulu yang diperbaiki, baru mikronya? Atau bagaimana, Prof? Oke. Ada lagi? Ada lagi sekalian aja supaya nanti saya jawab sekalian. Ada lagi? Ada? Baik, kalau nggak ada, udah nggak ada lagi nih ya. Nanti setelah saya jawab selesai berarti ya nanti ya. Oke. Nggak, kalau ada lagi nggak apa-apa. Nanti saya bisa. Prof, saya satu dulu, boleh Prof? Oke. Prof tadi, ya baik, terima kasih Prof. Prof tadi Prof menyinggung di soal mengenai resesi Prof. Nah, di penjelasannya tadi Profesor uraikan, kita mengenai kebijakan fiskal, yaitu pendapatan dan pengeluaran pemerintah Prof. Dan bermasalah mengenai serapan di daerah. Nah, pertanyaan saya ketika pertumbuhan kita negatif, Prof, selama 2 kuartal berturut-turut, tadi Profesor menyinggung bahwa adanya serapan daerahnya rendah. Saya melihat kalau kajian makro iya, kalau mikronya, Prof, mengenai inflasi dan harga-harga yang ada di masyarakat cenderung terkendali, Prof, karena inflasi kita juga cukup terkendali. Pertanyaan saya nih, Prof, faktor apa lagi selain penyerapan daerah yang rendah yang akan menggiring resesi kita menjadi depresi, Prof?
Terima kasih, Prof. Oke, baik. Ada lagi sudah ya? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat nih ya, apa namanya, tadi yang ditanya, oke, ini dulu ya, apa namanya, yang tadi ditanyakan siapa Reza ya. Tentang ini ya, Reza ya. Jadi gini, kita mengenal konsep ya, sekarang ini berkembang gitu. Konsep kapital ini kan ada 4 gitu ya. Nah, tadi sudah kita bahas man-made capital ini adalah physical capital gitu ya. Oke. Nah, yang saya tanyakan, yang saya sampaikan bahwa kalau ingin pembangunan berkelanjutan, ini kontribusinya gitu ya. Kontribusi ini. Nah, ini kontribusi dia akan mendapatkan dari kue pembangunan ini siapa? Nah, ya bagusnya kan human capital nih gitu ya kan. Bukan dari apa? Bukan dari man-made capital atau mungkin katakanlah kalau dalam hal ini yang pemilik modalnya itu, pemilik mesin, pemilik pabrik, bukan itu gitu kan. Tapi human apa? Kapitalnya gitu kan. Nah, dengan teknologi katakanlah sekarang terkait dengan juga yang ditanyakan itu ya, dengan teknologi digital gitu kan, kemudian orang bisa melakukan adaptasi gitu ya. Orang sekarang bisa jualan tanpa mempunyai toko gitu kan. Ya, lewat katakanlah digital semacam marketplace ya. Sekarang kan tidak harus ya pasar itu berupa bentuk fisik gitu kan, bisa lewat online gitu ya. Bisa melalui misalkan Anda bisa produk entah jilbab, entah apalah produk-produk pertanian gitu kan. Misalkan sekarang Anda mau hidroponik ya, mau beternak ikan gitu kan dalam pandemi ini gitu ya. Bagaimana menjualnya? Nah, itu kan menggunakan teknologi informasi gitu kan. Membuat pasar online. Siapa yang membentuk itu gitu? Ya manusianya. Berarti itulah yang namanya human capital investment ya, seperti Anda ini sedang melakukan human capital investment gitu kan. Jadi di sini kontribusinya gitu ya. Bukan berarti yang tadi bilang katakan Anda tuh bisa kan ini harus banyak mesin. Iya punya mesin, tapi yang menciptakan mesin itu siapa? Bagaimana yang memanfaatkan mesin itu siapa? Ya manusianya. Jadi di sini yang saya tulis di sini adalah kontribusi. Jadi kalau kue pembangunan katakanlah GDP ini sebesar ini gitu ya, sebaiknya yang bagus itu ya ini diberikan ya sebesar ini kue ini adalah untuk apa? Orangnya nih, gitu. Bukan pemilik kapital gitu. Jadi kalau dari sisi apa istilahnya pendapatan gitu. Jadi GDP ini ada satu lagi dari satu sisi dari pendapatan. Ada pendapatan untuk labor gitu kan, ada pendapatan untuk pemilik kapital gitu kan. Jadi kalau keuntungan-keuntungan itu biasanya diambil oleh siapa? Pemilik modal kan ya, yang punya pabrik, yang punya perusahaan gitu, yang punya saham gitu ya, shareholder gitu kan. Nah, di sini gitu kan. Jadi dikaitkan di sini adalah jangan sampai ya kue pembangunan itu dirasakan oleh orang sini saja gitu. Tapi sebaiknya adalah apa? Ini. Jadi sekarang sudah melihat kan bagaimana terdistribusi lebih merata kan dengan era disrupsi banyak perusahaan-perusahaan besar yang tidak mau berubah kolaps gitu ya. Banyak usaha-usaha mikro kalau dia bisa memanfaatkan kecerdasannya ya digital pengetahuannya ya pengetahuan digitalnya gitu ya mengkaitkan dengan yang satu dengan yang lainnya dia bisa memanen kecerdasannya itu berupa keuntungan-keuntungan finansial juga di situ. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi banyak usaha-usaha mikro gitu ya. Kalau kita bantu pinjam usaha dari bank itu cukup besar gitu. Nah, ini barangkali di sini social capital bicara nih. Semacam networking gitu ya. Bagaimana kerjasama ya antara petani misalnya. Petani membuat semacam gapoktan misalkan, gabungan kelompok petani membuat gabungan lagi, gabungan kelompok petani gapoktan gitu ya. Termasuk juga usaha, ada usaha mikro membuat kelompok-kelompok asosiasi misalkan. Membangun apa? Membangun misalkan kalau di desa membangun bumdesma gitu ya. Bukan hanya BUMDes saja, BUMDes itu kan badan usaha milik desa. Tapi ada juga kawasan perdesaan, misalkan saja kalau beberapa desa ini satu kecamatan lah. Misalkan contoh di dalam masa pandemi ya ada namanya Bundesma, Bundes bersama gitu ya. Di dalam satu kecamatan
Singosari di Malang gitu ya. Itu namanya Bundesma di situ. Bagaimana dalam pandemi ini justru meraih keuntungan besar di sana gitu. Yang tadinya sebagai wholesaler ya, dia mengumpulkan produk-produk petani kemudian dijual gitu ya, karena dia punya networking. Nah, inilah social capital itu, networking di sini gitu ya. Nah, dia bisa menjual yang tadinya tiap bulan itu dari sebagai wholesaler dia hanya dapat 600 juta per bulan. Dalam masa pandemi kemarin ya, bulan Mei kemarin dia dapat berapa? Hampir 1 miliar itu. 900 berapa? 60 jutaan itu ya. Dalam 1 bulan gitu. Coba bayangkan gitu. Jadi disinilah gitu ya, bagaimana peranan daripada human capital dan social capital gitu. Jangan poinnya kue itu banyak, jangan dikasih ke pemilik modal dapatnya nih gitu. Kalau misalkan banyaknya dari man-made capital gitu ya. Nah inilah berarti ada cerminan dari ketimpangan. Kalau kue pembangunan tadi GDP lebih banyak dari mengeksploitasi sumber daya alam, ya yang tidak mengindahkan katakanlah lingkungan gitu ya. Nah, bisa jadi apa? Pohon ditebang segala macam, jadi banjir, tambang asal saja diambil gitu ya. Jadi banjir gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi arahnya ke situ gitu ya. Bukan berarti yang bekerjanya bukan tapi kontribusinya gitu ya. Jangan sampai ke pemilik modal itu gitu. Nah, itu maksudnya yang saya jelaskan di situ. Ya, siapa ya tadi? Reza ya. Jadi bukan berarti, jadi coba gini, dengan teknologi sekarang gitu ya, ini kapital nih. Kan penganggur kan ini kan, soalnya yang tadi digambarkan Reza tuh. Kalau misalkan saja sekarang menggunakan mesin nih tol gitu kan, jadi kan nganggur nih, ya. Nganggur yang orangnya. Tapi kalau dia yang nganggur tadi tuh punya human capital, artinya keterampilan, pendidikan yang bagus gitu, dia bisa menciptakan pekerjaan sendiri gitu. Bisa menciptakan sendiri gitu. Ya, apalagi dengan era digital sekarang gitu kan. Nggak perlu Anda punya pabrik, nggak perlu Anda punya toko sekarang itu. Udah kerjasama aja dengan Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak gitu kan, nggak perlu. Nanti kalau ada connect lewat HP aja kan nanti kerjanya. Oh ada yang beli nih harus dikirim ke ini gitu, udah langsung itu. Bahkan kalau mau memasarkan pun lewat digital saja, entah lewat WA atau lewat ini aja yang tadi itu lewat yang startup seperti Bukalapak, Shopee dan ini gitu, Tokopedia. Gitu. Jadi itu maksudnya ya. Jadi kontribusinya ya. Kontribusi atau yang mendapatkan gitu, yang mendapatkan kue pembangunan itu harus lebih banyak dari human capitalnya gitu. Kenapa lebih banyak? Karena dia cerdas gitu kan, bisa menciptakan pekerjaan atau mungkin barangkali lebih cerdas bagaimana dalam situasi pandemi ini gitu ya, memasarkan produknya gitu kan. Dan itu nanti banyak itu keuntungan investasi dari, nggak usah banyak-banyak, Bukalapak saja ya. Itu gede sekali itu orang yang dapat itu gitu. Apalagi yang menciptakan itu ya, program-program itu digital tadi gitu. Nah, begitu Reza ya. Tadi juga yang Dudi itu gitu ya. Jadi memang satu-satu jangan terlalu berharap dari pemerintah saja gitu ya. Sosial kapitalnya dibangun, networking-nya. Sosial kapital itu seperti networking. Trust ya, ada saling percaya gitu. Ya, ada trust, kemudian institusional, bagaimana aturan mainnya nih gitu ya, kalau di dalam kerjasama itu gitu ya. Tapi bayangkan kalau antara ini aja, kan sekarang apalagi waktu pilpres kemarin gitu ya, kadang antara eksekutif dan legislatif itu kan istilahnya, sering banyak beda pendapat lah gitu ya. Nah, sehingga kalau dengan banyak beda pendapat, kata eksekutif gimana saya kerja nih, selalu di ini gitu ya. Nah inilah yang kita kenal, berarti sosial kapitalnya lagi rendah gitu. Karena kerjasama, networking, trust gitu ya, sangat rendah gitu ya. Nah itulah perlu dibangun sosial kapital gitu. Orang pintar, 10 orang pintar gitu ya, kalau tidak kerjasama, ya belum tentu bagus hasilnya itu. Nah kalau kerjasama gitu ya gotong royong lah kalau kita mengenalnya, itulah sosial kapital gitu.
Nah, hanya masalahnya gini, Indonesia, desa dengan kota sosial kapitalnya yang bagus orang kota apa orang desa? Desa. Desa, betul gitu. Tapi di desa man-made kapitalnya banyak enggak? Kurang. Enggak kan? Enggak gitu. Jadi bukan hanya kerjasama, jadi perlu tadi itu 4 kapital tadi. Nah, termasuk juga desa. Sebenarnya natural kapitalnya kan banyak kan? Nah, tapi human capitalnya gimana? Nah, itulah tadi keterkaitan apa? 4 tadi itu, 4 kapital tadi.